Halo guys, aku Dia Fatyatala dan aku berasal dari jurusan Studi Pembangunan Institut Teknologi 10 November dan aku di sini mau mempresentasikan tentang analisis pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dari Universitas Padjadjaran atau biasa kita sebut dengan PPID Unpad. Dan aku NRP-nya adalah 5033231116. Baik, next slide. Di next slide itu tadi, aku akan menjelaskan tentang definisi dari PPD itu sendiri. PPD merupakan pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Dan definisi itu tadi merupakan definisi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010. Dan dari sini bisa kita lihat, bisa kita analisis bahwasanya PPID merupakan bagian dari administrasi publik itu sendiri karena dia bertugas untuk melayani dan memberikan informasi di badan publik itu sendiri. Sehingga kita bisa membuat analisis ini ke arah perspektif administrasi publik itu sendiri. Karena administrasi publik bersifat untuk memerlukan adanya transparansi dan juga akuntabilitas demi meningkatkan kualitas dan juga kepuasan dari pelayanan itu sendiri. Oke, next. Dan berikut ini merupakan proses permintaan informasi terhadap pelayanan publik yang mana memerlukan transparansi dan akuntabilitas disertai dengan informasi yang jelas. Baik, di kiri atas terdapat perspektif publik yang mana berasal dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010. Yang mana pertama-tama pemohon mengajukan permintaan akses layanan publik itu sendiri. Lalu step yang kedua, publik mengisi formulir pelayanan PPID. Dan step yang ketiga, publik mendapatkan data baru dari Gmail pihak PPID yang mana informasinya merupakan informasi yang dibutuhkan oleh publik itu sendiri. Sehingga publik bisa menambah wawasan dan informasi atas data yang diberikan oleh pemerintah itu sendiri. Dan selanjutnya terdapat employer perspective yang mana admin mendapatkan data tentang formulir dari pemohon. Dan setelah admin mendapatkan formulirnya, admin akan mengirim data sesuai dengan yang namanya permintaan publik itu tadi. Lalu yang ketiga, publik diberikan yang namanya informasi dan data-data yang ada melalui Gmail dari pemohon itu tadi. Sehingga kita bisa mendapatkan transparansi dari data itu tadi, yang mana transparansi dari data itu benar-benar diperlukan untuk mengetahui kira-kira pejabat-pejabat kita itu kerja nggak sih di administrasi publik itu tadi, dan kira-kira mereka korupsi nggak ya. Nah, disitulah pentingnya dari adanya transparansi publik, transparansi data-data dan informasi terhadap publik itu sendiri. Karena di dalam salah satu asas hukum terdapat yang namanya asas hukum yang dibentuk dari Revolusi Prancis yang waktu itu menjabat Raja Louis, yang mana isinya adalah Vox Populi Vox Dei, yang berarti suara rakyat adalah suara Tuhan. Sehingga dalam hal ini rakyat memerlukan yang namanya transparansi dan juga akuntabilitas agar mereka tahu kira-kira perwakilan-perwakilan rakyat ini bisa benar-benar bekerja atau enggak kayak gitu. Oke, next. Baik, ini merupakan salah satu slide yang mana bagian dari administrasi publik itu sendiri. Dan ini adalah good governance. Yang pertama-tama, good governance memerlukan adanya efisiensi. Jadi efisiensi ini merupakan alokasi yang benar-benar sangat efisien, dimana kalau misalkan kita ingin yang namanya waktunya kita itu benar-benar efisien, maka kita memerlukan adanya kecepatan. Nah, kecepatan itu akan membuat alokasi waktu yang diberikan oleh yang namanya publik itu tadi itu bisa menjadi jauh lebih sedikit, sehingga hasil yang akan didapatkan menjadi efisien. Itulah kenapa kecepatan di dalam pelayanan publik benar-benar penting agar mendapatkan efisiensi yang benar-benar tinggi
sehingga bisa menghasilkan yang namanya good governance. Lalu yang kedua, terdapat akuntabilitas, yang mana PPID ataupun pejabat-pejabat pengelola informasi itu tadi memerlukan tanggung jawab atas informasi-informasi yang mereka miliki, dan juga untuk pengiriman informasinya mereka harus benar-benar bertanggung jawab 100% dari awal sampai akhir, sehingga yang namanya publik itu bisa mengetahui secara mendetail atas informasi-informasi yang mereka miliki. Lalu yang selanjutnya terdapat yang namanya transparansi itu sendiri. Good governance memerlukan adanya transparansi, karena ya transparansi bisa mengajarkan kita tentang yang namanya kejujuran, juga mengajarkan tentang informasi-informasi yang bisa dijadikan yang namanya decision making atau pembuatan keputusan, sehingga kedepannya kita bisa memperoleh kualitas hidup yang jauh lebih baik lagi, karena decision making yang kita buat menjadi decision making yang jauh lebih baik. Lalu berikutnya terdapat adanya responsivitas, yang mana responsivitas dari pejabat itu sendiri juga harus benar-benar cepat, karena agar masyarakat itu tidak kecewa dengan adanya pelayanan publik itu sendiri, karena mereka tidak ingin buang-buang waktu untuk menunggu informasi-informasi yang diberikan itu terlalu lama, sehingga responsivitas harus benar-benar sangat responsif dan harus benar-benar cepat. Dan untuk kasus ini, di kasusnya Unpad itu sendiri, responsivitas mereka cukup baik, sehingga pada saat kita mengirim formulir-formulir itu tadi, dan informasi-informasi yang kita request atau yang kita minta bisa dikirimkan kurang dari 1 minggu, sehingga menurut pendapat aku pribadi, responsivitas dari Unpad ini sendiri benar-benar luar biasa hebat. Good job buat Unpad. Anjay, keren banget. Terus terdapat konsensus oriented atau berorientasi kepada yang namanya kesepakatan atau konsensus. Jadi fokus kita itu adalah kesepakatan itu sendiri, agar kita bisa mengurangi yang namanya konflik-konflik yang ada di dunia lapangan, sehingga pihak dari masyarakat dan juga pihak dari pejabat bisa saling menemukan antara yang namanya permintaan mereka masing-masing, sehingga ketika yang namanya titik permintaan antara kedua belah pihak itu bertemu, maka bisa ditemukan yang namanya konsensus itu sendiri, ataupun bisa kita sebut dengan kesepakatan. Lalu selanjutnya terdapat yang namanya inklusif, yang mana antara orang kaya dengan orang miskin benar-benar perlu untuk disamaratakan pelayanannya, sehingga tidak ada yang namanya orang miskin dilayani dengan tidak baik, terus orang kaya dilayani dengan yang namanya eksklusif gitu. Semuanya di dalam administrasi publik harus benar-benar disamaratakan, karena agar tidak ada rasa untuk yang mana merasa ditinggalkan oleh pemerintah, sehingga orang miskin ini perlu untuk kita dorong, perlu untuk kita layani dengan sebaik-baiknya, sama dengan kualitas pelayanannya terhadap orang-orang kaya kayak gitu, sehingga rasa inklusivitas dari yang namanya orang-orang miskin bisa benar-benar luar biasa kayak gitu. Lalu selanjutnya terdapat yang namanya partisipatori, yang mana publik perlu untuk berpartisipasi di dalam dunia good governance, karena yang namanya dunia pembangunan itu memiliki subjek dan juga objek, yaitu masyarakat itu sendiri. Jadi mereka sama-sama saling berkontribusi terhadap pembangunan, dan mereka sama-sama saling merasakan dari adanya pembangunan itu sendiri, sehingga partisipasi ini bisa membuat yang namanya PPID ini bisa berkembang menjadi jauh lebih baik lagi, sehingga dari kecacatan di dalam sebuah sistem itu bisa kita kembangkan secara inkrementalis atau step by step atau tahap demi tahap, sehingga di dalam bagian akhirnya kita bisa menjadi PPID yang jauh lebih baik lagi ke depannya kayak gitu. Sehingga participatory public itu benar-benar penting untuk membuat yang namanya peningkatan dari website PPID itu sendiri. Lalu participatory akan membuat yang namanya publik itu merasa mereka itu benar-benar penting, karena mereka adalah orang-orang yang benar-benar memberikan yang namanya feedback, lalu dengarkan oleh yang namanya pemerintah, dan pemerintah mengimplementasikan yang namanya saran-saran dari para publik itu sendiri, dan akhirnya mereka feel connected with the entire government, sehingga mereka merasa terkoneksi dengan pemerintah ini tadi, sehingga at least kepuasannya akan cenderung meningkat gitu.
Lalu berikutnya ada following rule of law, yang mana yang namanya good governance itu perlu untuk mengikuti hukum-hukum yang ada kayak gitu. Karena di dalam dunia ini terdapat yang namanya hukum. Indonesia adalah negara hukum yang mana tujuannya adalah untuk menertibkan, untuk yang namanya membuat keteraturan, untuk membuat yang namanya kepastian dari hukum itu tadi. Makanya landasan hukum diperlukan di dalam dunia pembuatan PPID itu tadi gitu. Dan juga proses pengembangan PPID hingga publik mendapatkan informasi dari PPID itu tadi. Sehingga step awal sampai akhir benar-benar harus following rule of law agar PPID ini bisa menjadi PPID yang luar biasa dan benar-benar stay on the track. Anjay. Next slide. Oke. Jadi di sini aku juga mau ngejelasin tentang perspektif dari dunia programming. Jadi pendapat aku dan pengalaman aku pribadi dari ketiga bahasa ini adalah 3 bahasa pemrograman yang mana benar-benar untuk memanajemen data-data dari yang namanya PPID itu tadi. Karena ketiga bahasa pemrograman ini benar-benar bisa kita fokuskan untuk memanajemen data, sehingga aku nyebutin 3 bahasa ini. Yang pertama ada R programming, yang kedua ada Python, dan juga yang ketiga ada SQL. Dan dari ketiga bahasa ini yang benar-benar aku rekomendasiin adalah Python, karena dibandingin R programming itu sendiri, bahasa R itu fitur-fitur dan kualitas dari Python ini bisa jauh lebih lengkap, sehingga aku lebih ngerekomendasiin Python. Dan juga kalau misalkan aku bandingin Python sama SQL ini fiturnya juga tidak benar-benar selengkap fiturnya Python itu tadi. Makanya banyak banget programming yang benar-benar programmer yang menggunakan bahasa Python untuk yang namanya manajemen dari informasi tadi. Tapi tidak menutup kemungkinan ada programmer yang menggunakan SQL juga dan R juga. Tapi menurut pendapat aku pribadi, Python peringkat pertama, SQL peringkat kedua, R programming peringkat ketiga. Karena R fiturnya yang paling nggak lengkap. Terus yang pertama Python, karena Python ini bisa ngebuat kita itu membuat model dan mentrainingkan model-model itu tadi, sehingga bisa membuat machine learning. Jadi aplikasi-aplikasi besar TikTok, Instagram yang realnya itu bisa disesuaikan dengan pengguna-pengguna, preferensi pengguna, kesukaan pengguna, subjektivitas pengguna. Itu berasal dari bahasa pemrograman Python, sehingga mereka itu pendapatannya bisa jauh lebih baik lagi karena yang namanya penggunanya semakin melesat. TikTok bisa menyalip yang namanya Instagram bisa menyalip yang namanya Facebook dan sebagainya. Itu karena adanya prediksi-prediksi dari komputer itu tadi. Nah, dan juga Python ini bisa benar-benar mendeteksi adanya kanker dari yang namanya, mungkin dari yang namanya mata kita. Dan Python ini bisa membuat kita itu untuk kayak semacam memproyeksikan antara apakah iya atau tidaknya pengguna ini bisa membayar yang namanya cicilan dari utang itu tadi. Makanya bank-bank itu juga menggunakan yang namanya Python untuk memproyeksikan apakah benar atau tidaknya orang ini akan bisa membayar. Dan juga perusahaan asuransi juga sama, dan kita juga bisa memprediksi pertumbuhan ekonomi menggunakan Python ini. Sehingga itulah kenapa aku benar-benar ngerekomendasiin Python untuk dijadiin yang namanya prioritas pertama kayak gitu. Baik, untuk slide selanjutnya di sini aku mau ngejelasin tentang full stack, dunia full stack itu sendiri. Yang tadi itu manajemen data, yang sekarang full stack developer. Dan menurut pendapat aku pribadi dan pengalaman aku pribadi, yang benar-benar paling penting itu benar-benar ada 3 bahasa ini yang benar-benar saling komplementer atau saling melengkapi, yaitu yang pertama ada JS, JavaScript, yang kedua ada CSS, dan juga yang ketiga ada HTML, yang mana ketiga-tiga ini benar-benar satu paket yang benar-benar lengkap, saling melengkapi. Karena yang satu buat tampilan huruf-hurufnya, yang satu buat kayak tampilan color-colornya atau desain-desain dari websitenya, terus yang satunya lagi untuk kayak meningkatkan desain-desain website yang lebih detail lagi kayak gitu. Dan PHP juga tidak menutup kemungkinan karena dia cukup fleksibel, sehingga di dalam dunia pemrograman juga tetap dipakai PHP ini. Oke. Next. Lalu di sini aku mau ngejelasin tentang full stack development, yang mana yang pertama ada SLA, yang mana kepanjangannya adalah Service Level Agreement, yang berisikan tentang agreement atau perjanjian dari pelayanan itu sendiri. Jadi kalau misalkan vendor ini benar-benar
menginginkan yang namanya kepercayaan atau trust yang benar-benar gede, maka mereka membutuhkan yang namanya service level agreement. Karena antara vendor dan juga klien itu benar-benar tidak ada yang namanya penipuan, karena udah berada di udah benar-benar berada di hitam di atas putih, atau tinta yang dituliskan di atas service level agreement itu bisa dibawa ke ranah hukum kalau misalkan ada salah satu pihak yang benar-benar merugikan atau menipu kayak gitu. Sehingga ini benar-benar penting banget SLA ini atau Service Level of Agreement di dalam dunia pemrograman. Lalu yang kedua ada experience, atau experience dari pemrograman itu benar-benar kita pentingkan, karena yang namanya dunia pemrograman kita tidak mau untuk kayak ngerekrut yang namanya pemrograman yang benar-benar tidak kompeten, sehingga experience atau pengalaman itu benar-benar penting gitu. Lalu yang selanjutnya terdapat reviews atau review dari klien-klien programmer itu sebelumnya itu seperti apa, apakah itu positif ataupun negatif. Kita benar-benar perlu untuk menggunakannya sebagai referensi kita untuk memilih programmer. Lalu yang selanjutnya ada yang namanya cooperation, yang mana kalau misalkan di dunia full stack itu ada yang namanya front end development dan juga back end development. Nah, kalau misalkan dari full stack ini tadi dibagi menjadi dua seperti ini, jadi dua pihak, maka kedua pihak tersebut harus bekerja sama atau cooperation. Nah, lalu selanjutnya terdapat yang namanya portofolio, yang mana dari portofolio itu tadi bisa kita buat yang namanya trust ke orang ini, bahwasanya oh, programmer ini tuh bisa benar-benar luar biasa di dalam yang namanya pembuatan desain website dan juga server website dari awal hingga akhir. Jadi dari front end hingga back end mereka benar-benar bisa mendesain sedemikian rupa sewah mungkin, sehingga portofolio itu benar-benar penting untuk ngebuktiin kalau mereka itu layak untuk bisa mendapatkan project dari BPID itu tadi. Lalu yang selanjutnya terdapat price, yang mana di dalam dunia ekonomi kita benar-benar memerlukan yang namanya titik equilibrium, yang mana pertemuan antara keinginan dari produsen dan juga konsumen, sehingga price dan juga supply benar-benar bertemu, sehingga price ataupun harga yang diinginkan oleh produsen, yang mana benar-benar mereka menginginkan duit yang semakin gede karena profitnya gede, dan juga konsumen yang menginginkan yang namanya harga yang paling murah karena mereka menginginkan pengeluaran yang paling murah, sehingga disitulah titik equilibrium benar-benar penting untuk menentukan harga gitu. Lalu yang selanjutnya terdapat psychological factor. Jadi dari segi faktor psikologi kita bisa menentukan bahwasanya oh, programmer ini benar-benar tertekan atau enggak kayak gitu dari segi faktor psikologinya mereka gitu. Lalu strategi implementasi lainnya kita bisa mengandalkan outsourcing karena dia cost efficiency atau efisien dari segi biaya, mereka jauh lebih sedikit biayanya ketika kita melakukan outsourcing, sehingga outsourcing ini benar-benar penting banget. Lalu skill-skill outsourcing juga terdiversifikasi, lalu pengembangan dari scope-nya itu, pengembangan dari bidangnya itu benar-benar luar biasa hebatnya karena mereka juga memiliki sistem yang benar-benar saling melengkapi satu sama lain. Lalu terdapat time efficiency, yang mana mereka juga karena jauh lebih ahli, makanya kecepatan dari waktu juga jauh lebih cepat. Terus scalability-nya atau seberapa besar yang namanya full stack-nya ya kita bisa tentukan dari harganya juga. Terus ada innovation dan juga growth, yang mana kita benar-benar perlu untuk mendorong yang namanya programmer untuk melakukan inovasi dan juga pertumbuhan dari yang namanya maintenance itu tadi. Karena website PPID ini perlu dibentuk dengan inovatif dan juga perlu prosesnya itu dilakukan secara benar-benar diperbaiki secara matang agar pertumbuhan dari websitenya itu tadi bisa kita atasi kayak gitu. Lalu selanjutnya outsourcing ini benar-benar menekan biaya hingga 70%, sehingga aku benar-benar ngerekomendasiin yang namanya outsourcing. Terus selanjutnya terdapat yang namanya PBD yang benar-benar perlu untuk meningkatkan customer experience, yang mana implementasi Cloudflare ini untuk back end benar-benar aku rekomendasiin banget, karena yang namanya PPID ini itu kan benar-benar bisa digunakan oleh semua pihak. Nah, di dalam QS World University Ranking itu salah satu indikator penilaiannya adalah internasionalisasi, yang mana di internasionalisasi itu tadi perlu adanya kayak semacam mahasiswa-mahasiswa dari luar. Misalkan boleh kalau misalkan mau ngakses PPID itu benar-benar harus bisa diakses secara cepat dan juga secara tepat gitu. Sehingga server yang digunakan haruslah baik. Yang mana server pada kali ini aku ngerekomendasiin untuk menggunakan Cloudflare kayak gitu. Karena untuk diserang hacker juga lebih untuk terserang hacker juga jauh lebih jarang. Terus
garansinya juga jauh lebih baik, terus eksklusivitas dari kotanya juga jauh lebih wah banget. Kecepatan server juga jauh lebih cepat, terus domainnya juga jauh lebih banyak juga gitu. Sehingga aku rekomendasiin banget untuk menggunakan Cloudflare. Terus selanjutnya UI dan UX design juga perlu disesuaikan dengan yang namanya kebutuhan dari masyarakat. Dan dari PPD Unpad itu tadi, segmentasi yang paling banyak adalah mahasiswa, karena persentase dari Unpad paling banyak adalah mahasiswanya. Makanya kita perlu untuk menyesuaikan UI dan UX desainnya itu sesuai dengan kebutuhan dan juga keinginan dari mahasiswa itu sendiri gitu. Lalu selanjutnya terdapat adanya kriteria-kriteria responsif, simple, dan fokus, dan juga light. Terus UI dan juga UX-nya juga perlu kita desain sedemikian rupa dan kita bandingkan compare dengan yang namanya universitas lain ataupun instansi-instansi pemerintahan lain. Dan menurut aku pribadi, Unpad itu tadi websitenya cukup baik dari UI dan UX desainnya, cuma kekurangan dari yang namanya tools yang jauh lebih spesifik, sehingga perlu agar tujuannya itu biar mempermudah adanya penggunaan UI UX-nya. Next. Baik, PPID itu dapat ditingkatkan dengan penambahan fitur yang gamified agar customer itu merasa terapresiasi kalau misalkan mereka itu lagi ngerjainnya, dan mereka juga bisa ngerasa terhibur dengan adanya fitur-fitur gamified tadi. Nah, terdapat adanya timely feedback program yang mana masyarakat bisa menambahkan feedback untuk PPD Unpad agar bisa meningkatkan kualitasnya. Dan lalu selanjutnya terdapat informative communication program, gamified training and development, and then gamified operation program, performance based incentive. Jadi lalu di bawahnya terdapat yang namanya UI UX design yang aku rekomendasiin untuk kayak ngebuat quiz tentang fun fact yang ada di Unpad, sehingga mereka bisa merasa terhibur. Dan dari segi perspektif mereka, kalau misalkan mereka itu benar-benar kayak diberikan game ini, mereka jauh lebih terhibur dan mereka juga butuh apresiasi dan juga pengakuan. Sehingga itulah kenapa aku akan rekomendasiin untuk Unpad agar mempromosikan yang namanya website PPID ini ke sosial media dan juga bagian-bagian departemennya, agar yang namanya pemerintah dan juga masyarakat itu bisa saling terkoneksi satu sama lain dan mereka merasa terhibur, dan juga mereka itu benar-benar bisa ngerasain, oh wah, aku bisa muncul di websitenya Unpad nih, dan aku bisa muncul di bagian sosial medianya Unpad nih, karena aku ngisi fun fact-nya itu benar-benar banyak yang benar jawabannya kayak gitu. Sehingga semuanya itu bisa membuat retention rate-nya jauh lebih gede dan juga save long term curan. Jadi kayak semuanya itu bisa ngebuat university itu pendapatannya naik, karena at least lah ya, kayak mereka merasa terhibur, terus banyak juga peminat dari Unpad, sehingga at least untuk menambah siswanya jauh lebih gampang lagi, dan dari segi pembayaran juga jauh lebih gampang, sehingga pendapatannya bisa meningkat jauh lebih drastis kayak gitu. Terus selanjutnya, ini adalah saran pengembangan website PPD Unpad. Dan yang pertama ada server enhancement, atau server perlu ditingkatkan lagi karena kecepatan server masih cukup lambat ya, sehingga aku ngerekomendasiin pakai Cloudflare tadi biar lebih cepat dan juga bisa diakses secara internasional, bule-bule bisa mengakses, dan ranking CS bisa naik karena adanya internasionalisasi. Dan lalu yang kedua ada routine evaluation. Aku bacanya dari atas, routine evaluation, yang mana kita perlu untuk melaksanakan yang namanya evaluasi rutin agar kira-kira kalau misalkan ada bug atau mungkin servernya lambat atau mungkin ada error di bagian websitenya, kita bisa tahu. Lalu localhost server, yang mana memelihara localhost server untuk memfasilitasi proses operasi dan pengisian data, sehingga data-data yang kita berikan juga valid. Terus ada informasi update, yang mana informasi update-nya itu dari segi back end dan juga front end itu apakah ada kendala. Lalu website maintenance, yang mana melakukan kegiatan maintenance dan juga monitoring terhadap website, sehingga ya sama konteksnya apakah itu error atau enggak. Terus ada data monitoring, yang mana monitoring data untuk mereferensikan data yang ada di lapangan itu apakah datanya itu stay up to date atau enggak, sehingga kita bisa membuat sebuah decision yang benar-benar jauh lebih baik lagi, karena data-data yang kita miliki benar-benar data-data yang valid dan juga sesuai realita yang ada di lapangan. Terus UI or UX design improvement, yang mana
kita perlu untuk meningkatkan tampilan UI atau UX desainnya itu tadi agar bisa disesuaikan dengan yang namanya kesukaan atau subjektivitas atau apa sih yang mahasiswa itu suka, karena kan stakeholder yang paling banyak dari Unpad itu sendiri adalah mahasiswa kayak gitu. Makanya kita bisa menyesuaikan desain UI atau UX-nya dengan desain yang disukai oleh mahasiswa kayak gitu. Lalu selanjutnya terdapat yang namanya RES atau Restructuring, Enhancing, dan Sustaining agar meningkatkan customer satisfaction itu lebih dari 75%. Seperti yang kita tahu, restructuring management yang mana manajemen dari birokrasinya Unpad perlu untuk diperbaiki lagi, perlu untuk direstrukturisasi lagi agar yang namanya tujuan itu bisa tercapai jauh lebih baik lagi kayak gitu. Karena kalau misalkan elemen-elemen di dalam sebuah sistem itu tidak kompeten kayak gitu, atau yang namanya orang-orang yang bekerja di birokrat Unpad itu tidak kompeten, ya otomatis tujuannya juga tidak optimal gitu. Makanya diperlukanlah manajemen yang benar-benar luar biasa agar bisa mendorong tim-timnya itu menjadi jauh lebih baik lagi. Terus terdapat yang namanya enhancing customer experience, yang mana data dari PPID ini kan lebih dari 1000 permintaan per bulannya. Makanya kita bisa memanajemen satu persatu dengan data-data yang udah kita siapkan sedemikian rupa sehingga untuk dari segi kecepatan bisa menjadi jauh lebih baik lagi, sehingga orang-orang yang benar-benar mengisi permohonan formulir itu tadi jauh lebih baik lagi. Walaupun menurut aku pribadi responsivitas dari Unpad ini udah jauh lebih baik daripada website-website pemerintah seperti pemerintah daerah di Sulawesi, Papua, dan lain sebagainya, karena ya mereka dari segi anggaran juga at least jauh lebih baik kayak gitu, karena ya nanti anggaran akan kita bahas. Terus sustaining business growth, kita perlu untuk membuat PPID ini benar-benar sustaining sampai benar-benar future banget, sampai benar-benar masa depan banget, sehingga penggunanya itu benar-benar bisa satisfy atau bisa puas secara jangka panjang, karena kehidupan ini tidak hanya jangka pendek tapi juga jangka panjang gitu. Terus terdapat yang namanya project optimum cost, yang mana satisfaction rate-nya akan menjadi lebih dari 70% kalau misalkan kita mengeluarkan anggaran dari PPD ini lebih dari 25 juta kayak gitu. Dan aku pribadi juga merekomendasikan di angka sekitar 25 juta ini untuk membuat yang namanya satisfaction rate ini benar-benar menjadi optimum gitu. Terus ada yang namanya key outcomes of RES strategy, yang mana hasil dari RES strategy ini tadi akan meningkatkan satisfaction atau kepuasan dan juga loyalty atau kesetiaan dari pelanggan. Lalu dapat higher talent retention rate, yang mana talentanya itu retention rate-nya semakin gede, dan achieve operational and financial sustainability, yang mana sustainability atau keberlanjutan dari finance bisa jauh lebih baik lagi, karena pengguna-pengguna dari PPD Unpad itu tadi bisa menjadi jauh lebih banyak, sehingga reputasinya juga tidak seburuk dari reputasi website-website pemerintah gitu. Next, appendix-nya dari segi financial visibility atau kelayakan finansial, karena finansial atau total pendapatan dari Unpad itu tadi melebihi angka 1 triliun, maka di bagian kanan ada financial budgeting ini, yang mana 37 juta ini benar-benar luar biasa, benar-benar optimal untuk dijadikan yang namanya referensi dari adanya pembuatan website PPID, sehingga aku benar-benar rekomendasiin banget berada di kisaran antara 25 juta hingga 37 juta itu tadi. dan di sini persentase dari yang namanya pengeluarannya 0,0028%, sehingga tidak sebesar pengeluaran-pengeluaran lain, sehingga untuk membuat PPID ini benar-benar bukan hal yang sulit untuk pihak dari Unpad itu tadi, karena 1 triliun kalau dibandingkan dengan 37 juta tidak terlalu begitu gede, walaupun bagi kita agak berat, tapi 37 juta bagi Unpad tidak terlalu gede. Jadi untuk membuat website PPD yang jauh lebih baik itu tidak sulit lah, at least bisa dikembangkan jauh lebih baik. Lalu selanjutnya, baik, ini adalah akhir dari presentasi aku. Ultimately, it's about people and product. Our people are our greatest asset, you know. Ultimately, it is about people and product. Jadi, untuk meningkatkan yang namanya hasil kerja yang jauh lebih baik lagi, maka kita perlu untuk semacam meningkatkan SDM-nya di sini. Our people are our greatest asset. Karena manusia kita itu adalah aset terbesar dari kita ini, entah itu dari bagian administrasi publik atau mungkin dari segi perusahaan, semuanya merupakan aset bagian paling besar, sehingga kita perlu untuk mengoptimalkannya dengan cara
yang namanya memperbaiki SDM-nya. Oke, itu ada kata-kata di Anthony Hacker, President and CEO of Southern Asian Grasser, kayak gitu. Sehingga programmer-programmernya bisa jauh lebih handal dan kualitas pelayanan publiknya juga jauh lebih baik lagi, sehingga hasilnya jauh lebih efektif, efisien, dan juga optimal. Dan itu merupakan presentasi dari aku kali ini. Overall, bagi aku Unpad ini websitenya jauh lebih baik daripada pemerintah-pemerintah lain karena transparansi, akuntabilitas, responsivitas itu jauh lebih cepat daripada website-websitenya government atau pemerintah Indonesia kayak gitu. Sekian presentasi dari saya dan aku, Dia Fatiatala dari jurusan Studi Bangunan Institut Teknologi 10 November, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah melihat dan juga mendengarkan presentasi dari aku kali ini. Sekian, terima kasih dari aku. Thank you.